Tahukah kamu pare atau peria yang biasa dimasak oseng untuk lauk makanan di Indonesia adalah termasuk dalam kategori buah dan bukan sayuran? Pare adalah tumbuhan merambat yang berasal dari wilayah Asia tropis yang biasa dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai sayuran maupun bahan pengobatan. Pare dikenal juga sebagai tanaman tropis yang tergolong ke dalam jenis tanaman liar yang dapat dibudidayakan di tanah kosong dan tidak memerlukan banyak sinar matahari. Walau begitu, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, buah pare juga dapat dibudidayakan dengan metode pertanian modern saat ini. Ngerti Baik Channel akan mengajak kalian mengunjungi dan melihat tahapan proses bertani pare dengan pemanfaatan teknologi semi modern. Seperti bertani pada umumnya, hal pertama yang harus petani lakukan adalah persiapan lahan. Bentuk bedengan lahan dan teknik persiapan dapat disesuaikan dengan varietas pare yang dipilih dan musim tanam pare. Pertama, pekerja akan menggemburkan tanah dengan mesin traktor ini. Mesin ini akan membalik struktur tanah dan mengurai kepadatan tanah. Kemudian dilanjutkan oleh traktor tangan untuk membuat bedengan tempat tanam. Galian di tengah media tanam berfungsi untuk menempatkan pupuk dasar. Pupuk dasar ini terdiri dari komposisi 40 gram pupuk NPK dan 3 kg pupuk organik untuk setiap 2 meter di sepanjang bedengan. Kemudian petani menutupnya dengan tanah. Selanjutnya, persiapan untuk pengairan. Untuk mempermudah perawatan tanaman pare selama masa perkembangannya, petani biasanya akan menempatkan selang-selang yang ditanam di bawah media tanam. Selang-selang ini terhubung dengan penampung air yang akan mensuplai kebutuhan air selama masa perkembangannya. Untuk menghindari serangan dari gulma, selanjutnya petani juga dapat menggunakan plastik mulsa untuk menutupi media tanam. Dengan memasang plastik mulsa seperti ini, gulma tidak akan tumbuh di sekitar tanaman utama. Di beberapa kesempatan yang tidak memungkinkan penggunaan mulsa, petani dapat menggunakan jeramik ring untuk menutupi area tanam. Beralih ke tempat pembibitan, selanjutnya petani akan menyemai biji pare untuk keperluan bibit. Penyemaian bibit pare menggunakan semai tripod dan media tanah. Petani perlu menyiapkan populasi tanaman 8.800 tanaman per hektar. Untuk menyemainya, petani hanya menaruh 1 benih per lubang dan tidak menabur terlalu dalam. Pengiraan terbaik adalah dengan menempatkan ujung runcing di mana akar radikal keluar mengarah ke bawah ke dalam media tanah. Setelah itu, tutup dengan tanah yang tipis dan menyiramnya dengan lembut. Selanjutnya, tempatkan semai tripod berisi bibit di tempat yang memiliki ventilasi yang baik dan kelembaban yang konstan selama 8 hingga 10 hari. Setelah 10 hari, bibit pare siap untuk dipindahkan. Kemudian beralih ke ladang, pekerja bertugas membuat lubang, sedangkan pekerja yang lain akan menanam ke dalam lubang yang telah dibuat dengan memperhatikan ketinggian yang sesuai, tidak terlalu dalam dan tidak terlalu dangkal. Petani akan memberikan tanaman dengan jarak setengah meter hingga 1 meter dalam satu ruang atau bedengan.
Selanjutnya, karena tanaman pare, gambas, dan timun adalah tanaman yang merambat, maka perlu bagi petani untuk menyiapkan media untuk merambat. Bahan media merambat dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sekitar tanaman. Pekerja biasanya menggunakan bambu sebagai tiang dan jaring-jaring sebagai alur untuk mempermudah tanaman dalam merambat dan berkembang. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya bagi petani di ladang adalah mengamati perkembangan dan juga mencegah penyebaban penyakit yang ada. Petani selalu sigap untuk melepaskan bagian yang terinfeksi atau seluruh bagian yang sudah terserang. Sementara itu, pengaplikasian pupuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi perkembangan tanaman pare. Tanaman pare sendiri umumnya siap dipanen pada umur 35–40 hari setelah tanam. Tergantung pada spesifikasi varietas yang ditanam oleh petani. Panen pare biasanya dilakukan di pagi atau di sore hari dan harus ditangani dengan hati-hati. Setelah dipanen, tempatkan pare di tempat yang teduh dan berventilasi baik.